Nah, teman-teman boleh mengerjakan nomor 1 sampai nomor 7, kemudian Miss-nya kasih 5 menit buat teman-teman mengerjakan. Oke, siap semuanya? Oke deh, selamat mengerjakan teman-teman. Nanti kalau yang lupa atau yang bingung, nanti boleh ditanyakan ke Miss. Teman-teman sudah bisa buka kah ininya, platformnya? Atau kalau yang belum bisa buka, bisa kirim ini ya, linknya ya. Coba teman-teman lihat terlebih dahulu linknya. Nanti Miss kirim ke sini. Coba ya. Nah, teman-teman lihat di chat, kemudian teman-teman klik ya yang Miss kirim linknya. Oke, nih teman-teman boleh buka ya. Nanti yang belum bisa buka, bisa kabarin Miss. Atau yang ada gangguan, ada kendala, boleh nanti di share screen. Nanti Missnya lihat. Oke, punya Hanum. Nice. Nah, Hanum ke platform, betul sekali. Terus ke tinjauan, yang nomor 4. Oke, betul sekali. Nanti dikerjakan ini ya, 7 nomor ya. Oh, udah susah. Kalau udah selesai langsung kerjakan. Iya, boleh dikerjakan. Terus kalau belum bisa mengerjakan yang tugas selanjutnya, nih, tunggu dulu ya. Rafa tunggu sebentar, nanti Miss jelaskan, baru kita kerjakan bareng-bareng. Oke? Rafa udah selesai ya? Oke, bagus sekali. Kita tunggu temennya dulu ya, Rafa ya. Udah paham. Oke, Hanu udah selesai juga ya, good job. Nah,
Hanum dan Rafa sudah selesai mengerjakan tinjauannya. Jadi sekarang Miss-nya akan menjelaskan pelajaran hari ini. Wow, semuanya betul semua ya. Rafa juga betul semua nggak? 1 sampai 7. Salah berapa nih Rafa? Nomor 2 sama 3-nya. Oh, nomor 2 sama 3. Good job, salah 2 ya. Oke deh, kita lanjut ya teman-teman ya ke materi hari ini. Nah, sekarang Miss-nya stop dulu buat teman-teman yang share screen. Nanti teman-teman bisa lihat di screen-nya Miss. Nah, saatnya Miss share screen. Teman-teman bisa memperhatikan. Oke, nah ini nih teman-teman. Sekarang tadi teman-teman sudah berhasil mengerjakan tinjauannya dan rata-rata mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang kita mau belajar teks dalam desain. Nah, apa sih Miss teks dalam desain itu? Kok ada kayak teks dalam desain ya? Nah, sekarang kita mau cari tahu apa sih yang dimaksud dalam gaya teks dalam mendesain itu. Nah, ini nih teman-teman. Siapa di sini yang suka menggambar? Oke, ternyata semuanya suka menggambar ya. Rafa sama Hanum suka menggambar. Pernah bikin poster nggak, teman-teman? Pernah sih kayaknya. Pernah ya? Nah, kalau di poster itu biasanya nggak cuman bikin gambarnya saja, tapi juga bikin teksnya. Siapa yang suka bikin tulisan teksnya itu variasi atau yang keren-keren. Nah, kalau yang suka gambar dan suka bikin poster pasti tahu nih. Nah, ini sekarang ceritanya Miss punya temen namanya itu Feby. Nah, si Feby ini dia lagi mau bikin poster untuk kasih semangat temennya yang besok mau tampil. Nah, temen baiknya Feby ini mau tampil di acara di atas panggung di acara sekolah. Nah, terus dia kasih kata-kata penyemangat. Nah, kira-kira yang ada di idenya eh, di konsepnya Feby itu dia mau bikin seperti ini nih teman-teman. Jadi dia kasih semangat buat temennya. Dia bilang you've got this. Dan dia punya ide, dia akan bikin tulisannya menarik seperti ini supaya temennya semangat. Terus dia coba pakai Inkscape untuk mendesain posternya. Nah, terus dia menggunakan teks yang ini, teman-teman pasti tahu ya. Nah, teks tool sama seperti yang ada di Jim kemarin. Nah, di Inkscape juga ada, teman-teman. Namanya teks tool. Nah, dia menggunakan teks tool, lalu dia mengetik yang tulisan tadi. Nah, kalau di Inkscape itu juga ada kolom untuk mengatur tulisan. Jadi ada size atau ada ukuran, kemudian bisa diganti-ganti jenis hurufnya atau fontnya, terus kemudian tebal tipisnya, kemudian jenis fontnya atau jenis tulisannya juga bisa diganti. Nah, Feby bermain sama ini nih teman-teman. Feby ngotak-ngatik ini. Terus setelah dia cari-cari, ternyata dia tidak mendapatkan seperti yang dia mau, yang dia bayangkan tadi seperti ini. Rata-rata tulisannya kok biasa-biasa aja ya. Jadi temennya menurut Feby ini kurang kurang keren. Jadi nggak bisa kasih semangat buat temennya. Terus akhirnya dia cari cara lain nih teman-teman supaya tulisannya bisa lebih keren. Nah, ya gaya tulisan seperti ini nih teman-teman, poster seperti ini namanya tulisan-tulisan atau teks-teks non-standar. Kalau ini nih yang biasa kita jumpai kalau teman-teman baca WA, terus huruf-huruf yang sekarang Miss gunakan ini namanya font-font standar atau jenis-jenis huruf yang standar. Tapi kalau yang digunakan dalam poster ini, dia maunya, Feby maunya teksnya itu non-standar. Nah, hari ini kita mau bantu Feby, kita mau belajar cara membuat teks yang non-standar. Terus kita juga mau yang kedua nanti setelah kita menyelesaikan tugas yang pertama, nanti kita akan masuk, kita akan cari cara untuk mengatur gaya teks untuk logo dan tanda. Oke,
Nah, seperti ini nih teman-teman. Seperti yang ada di screen-nya, Miss. Nah, kalau ini juga contoh dari teks non-standar yang jarang banget kalau di kalau di komputer biasanya yang ada itu teks-teksnya yang standar semua. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini juga apa namanya salah satu poster, contoh poster yang menggunakan gaya teks non-standar. Seperti ini, siapa yang tahu kaligrafi? Ya orang yang biasanya bikin tulisan-tulisan. Nah, Rafa tahu ya. Nah, itu orang-orang yang bekerja membuat ini lettering atau menggambar huruf yang lebih menarik. Jadi kumpulan huruf kemudian dijadikan poster dan hasilnya ternyata sangat bagus. Nah, sekarang kita mau pakai ide itu, teman-teman. Kita akan mencoba menggambar huruf dengan bantuan pen tool. Namanya pen tool. Oh sorry, ini sebenarnya bukan pen tuh, tapi bentuknya pen. Ini namanya brush tool. Nah, brush tool yang ada di Inkscape. Nanti kita akan memasukkan gambar, contoh referensinya, terus akan kita tebalkan menggunakan kuas yang ada di Inkscape. Nah, sekarang teman-teman bisa masuk ke dalam platform lagi. Kita bisa kembali ke platform, terus kita klik tugas yang nomor 5. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan seperti ini. Kita next. Nah, ini ada beberapa contoh atau ada beberapa referensi tulisan. Nah, dari Good Vibes, Hello Monday, Nice Try, terus Lazy Sunday, dan sebagainya. Nanti teman-teman boleh pilih salah satu gambar. Nanti kita akan tebalkan menggunakan brush tool atau kuas yang ada di Inkscape. Nah, misalkan ini nih, ini yang cukup mudah ya. Tapi Miss suka pakai yang ini nih teman-teman, lazy Sunday. Nah, terus caranya kita mau copy paste gambarnya, kemudian kita mau masukkan ke dalam Inkscape. Tadi teman-teman udah buka Inkscape-nya ya. Nah, sekarang kita pilih gambarnya. Kalau teman-teman sudah pilih gambarnya, nanti kita klik kanan di mouse-nya. Diklik kanan terus teman-teman klik copy image. Nah, kalau sudah di copy image, sekarang kita buka Inkscape-nya, terus kita paste di sini. Kita klik kanan, terus kita paste. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya, tulisannya Lazy Sunday. Kalau teman-teman mau ngecilin, tapi tanpa merubah ukurannya, teman-teman jangan lupa gembok dulu. Klik gembok di atas, lalu kita kecilkan. Nah, kira-kira ada di tengah buku gambar seperti ini. Kalau sudah ada di tengah-tengah, sekarang kita mau tebalkan. Nah, kalau di versi Inkscape yang terbaru, teman-teman kuasnya itu yang bentuknya paling tipis. Nih, kalau di tempat Miss yang ini, dia di bawah sendiri, yang pennya paling tipis. Kemudian kita klik. Oke, terus teman-teman bisa ganti warnanya. Bisa diganti warnanya menggunakan palet yang ada di bawah. Misalkan ini Miss mencari warna yang agak-agak mirip ya. Klik di sini, kemudian teman-teman juga bisa ganti bentuk ininya, bentuk spidolnya. Kalau Miss, karena ini bentuknya bulat-bulat, jadi Miss pakai bentuk marker. Nah, kemudian yang tadi Miss hapus dulu. Oke, sekarang Miss tebalkan. Ganti warnanya, kemudian kita tebalkan. Teman-teman juga bisa menambahkan dan mengurangi ketebalan brushnya. Ada di tulisan di sini, width. Width itu bahasa Inggris yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya ketebalan. Nah, kalau sudah, sekarang kita tebalkan.
No, karena warnanya mirip sekali, jadi Miss-nya ganti warna sesuai yang ada di bayangan Miss ya teman-teman ya. Oke, nggak bisa terlalu mirip karena Miss nggak pakai mouse. Nah, kemudian teman-teman coba lazy Sunday. Oke, oke. Nah, misalkan nanti Miss sudah selesai mengerjakan. Nah, terus teman-teman bisa menambahkan ininya elemen-elemen lucunya yang sesuai sama desainnya. Jadi boleh ditambahkan juga elemen-elemen lucu yang ada di sekitar teksnya. Kalau sudah, nanti teman-teman kembali ke kursor, diklik kursornya, kemudian kita hapus yang di belakangnya, gambar yang aslinya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa grup, cara grupnya kita bikin kotak. Jadi teman-teman klik di tempat yang kosong di jauh di atas sini, kemudian kita tahan mouse-nya, kita pilih semuanya. Kemudian setelah dipilih, teman-teman klik kanan di tulisannya. Kita grup. Nah, kalau teman-teman sudah grup seperti ini, nanti kalau teman-teman mau mindahkan, dia sudah jadi satu seperti ini, jadi tidak terpisah-pisah. Jadi kalau teman-teman mau ngatur, mau ditaruh di sini, jadi lebih gampang. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa untuk diekspor. Cara mengekspornya, Miss ulang lagi supaya teman-teman nggak lupa. Caranya pakai menu file, terus sekarang teman-teman klik ekspor, lalu teman-teman klik yang di bawah sini. Kalau teman-teman bingung tempatnya di mana, dicari nggak ketemu, kita klik yang gambar folder kecil. Kita klik, kemudian kita lihat, oke. Kita masukkan di download atau di folder yang teman-teman punya, terus kita klik save, lalu kita ekspor. Selesai. Kalau sudah, terus teman-teman upload ya. Upload ke tugas yang nomor 5. Gitu teman-teman. Jadi tugas hari ini kita akan menebalkan tulisan. Kita ambil dari platform referensinya atau bantuannya. Gitu. Sekarang teman-teman sudah bisa share screen. Jadi teman-teman mengerjakan sambil share screen ya. Oke. Good job. Nice. Oke. Teman-teman ke tugas nomor 5 dulu, betul. Kemudian di next, dan teman-teman bisa pilih tulisan yang teman-teman suka. Kalau sudah ditemukan tulisan yang teman-teman suka, terus teman-teman arahin kursornya ke gambar, lalu diklik kanan. Diklik kanan, pilih copy image atau salin gambar. Good job teman-teman, keren. Lanjutkan ya. Bisa juga backgroundnya nanti dikasih warna, bikin kotak, ditaruh di belakangnya.
Nah, kalau oh ya, Rafa bisa ganti nih. Misalkan, Miss, kuasnya tajam-tajam, nggak bulat-bulat. Nah, Rafa bisa ganti di sini. Kita ganti yang tulisan ini. Oh ya, betul yang tadi. Betul. Nah, terus diklik di sini yang no preset. Oke, betul. Nah, kita ganti marker coba ya. Kalau marker dia seperti apa? Nah, hasilnya lebih bulat. Betul sekali. Nanti kalau terlalu tebal, Rafa bisa kurangin di sini. Tanda kurang ya di sini juga boleh. Nah, seperti itu.
Nah, yang sudah selesai, tulisannya udah selesai, boleh ditambahkan yang lain ya. Boleh digambar yang sesuai, ditambahkan gambar boleh. Pakai kuas, kita coba pakai kuas, kita explore menggunakan kuas. Tujuh. Oke, karena udah selesai ya. Kita tunggu sebentar ya sambil istirahat. Oke. Oke. Nah, JPEG betul sekali, terus bisa disimpan di dokumen atau folder ya, yang biasanya Rafa simpan. Oke.
Oke, terakhir kita upload ke tugas yang tadi di nomor 5. Oke, oke, sudah selesai. Berarti teman-teman udah ini ya, udah upload semuanya. Nah, bagaimana teman-teman? Susah nggak pakai eh kuasnya? Enggak ya, Hanum enggak ya? Agak-agak, Agak ya, agak susah, rumit. agak rumit ya, susah kontrolnya ya. Tebal tipisnya. Nah, tapi hari ini berarti kita latihan tangan, senam jari ya pagi-pagi ya. Karena teman-teman menggambar pagi-pagi. Oke, tapi hasilnya keren-keren. Walaupun butuh penyesuaian, tapi teman-teman berhasil menyelesaikannya dengan baik. Nah, terus sekarang bisa tutup dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas yang selanjutnya ya teman-teman ya. Kita mau masuk ke tugas yang selanjutnya. Teman-teman tadi sudah berhasil membuat satu poster. Nah, sekarang kita next ke tugas yang berikutnya. Oke. Nah, tadi teman-teman mencoba menggunakan brush tool yang ada di Inkscape. Nah, sekarang kita lihat di yang selanjutnya, tugas nomor 6. Nah, ini kalau tadi teman-teman sudah berhasil mengerjakan, teman-teman sudah copy paste, sekarang kita mau lihat yang materi selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata teks-teks yang non-standar itu tadi banyak juga kita temukan dalam pembuatan logo. Jadi bisa untuk logo atau tanda. Nah, seperti ini. Sorry, we are closed. Atau tanda Forge Legend. Nah, ini menggunakan teks-teks yang non standar. Nah, seperti ini biasanya ada di stiker atau teman-teman lihat di poster-poster yang menarik juga biasanya menggunakan teks-teks yang tidak biasa, yang tidak standar. Nah, sekarang kita lihat ya, ada aturan khusus yang teman-teman harus ingat bahwa sebaik apapun desainnya, tapi kita harus mengusahakan supaya orang-orang yang melihat hasil desain kita atau poster kita bisa tetap membaca dengan mudah. Teksnya harus tetap bisa terbaca dengan mudah supaya orang langsung tahu maksud dari posternya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini enggak? Yang ada sekarang. Nah, ini kan benar-benar dekoratif ya. Ini benar-benar ada
elemennya. Jadi setiap huruf itu ada elemen khususnya. Karena ini temanya Dino, jadi dia menggunakan apa namanya elemen-elemen yang ada di Dino kemudian diadaptasi di dalam font ini. Kemudian teman-teman juga bisa lihat yang ini seperti poster-poster zaman dulu. Jadi seperti ada efek dipotongnya. Ini diberikan elemen-elemen khusus sesuai dengan temanya. Kemudian teman-teman bisa ada cara lain untuk membuat teks non standar. Ada ide yang lain yaitu membuat ekor. Nah, seperti Star Wars. Tulisan Star Wars ini menggunakan ekor. Jadi ekornya dipanjangin, huruf S sama R-nya itu menggunakan ekor yang panjang. Tulisan thank you ini juga menggunakan ekor yang panjang. Kemudian kita next ide yang selanjutnya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Bisa juga menggunakan hurufnya diganti objeknya. Nah, ini tulisan Among Us. Ini A-nya diganti karakter Among Us-nya. Jadi, karena mirip seperti huruf A, jadi ditaruh di huruf A yang ada di tulisan Among Us. Terus Halloween. Nah, O-nya diganti kepala kucing. Kalau di sini. Kemudian ide yang lainnya, kita bisa kasih seperti ini, teman-teman. Bisa digeser. Jadi tulisannya bisa digeser-geser. Ini B-nya madep ke sana, O-nya agak turun, O yang ini agak miring. Kemudian M-nya juga miring. Nah, bisa kita geser-geser teks sebagian atau seluruhnya. Kemudian yang kelima, kita bisa bentuk seperti ini. Jadi teksnya bisa disusun seperti ini dalam bentuk-bentuk tertentu. Ini tulisan love, love-nya ditulis disusun dalam bentuk hati supaya lebih menarik dan sesuai sama idenya. Terus yang ini, nah kalau pasti teman-teman tahu yang ini ya. Ini waktu di gym kemarin kita belajar namanya siluet. Jadi kita bikin teks, kemudian teksnya ditaruh di atas siluet. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa ide dalam menggambar teks. Sekarang kita mau masuk ke tugas yang selanjutnya, tugas nomor 6. Nah, di tugas nomor 6 ini kita mau belajar namanya lettering. Masih mirip seperti yang tadi, teman-teman. Masih mirip seperti yang teman-teman kerjakan tadi. Tapi yang ini, teman-teman boleh copy beberapa huruf saja. Kemudian teman-teman susun sesuai dengan imajinasinya teman-teman. Jadi misalkan tulisannya teman-teman suka yang gaya yang agak lebih simpel, Miss. Nggak terlalu suka yang rumit. Nah, misalkan yang mana ya? Nah, yang ini Miss, karena lebih mudah sepertinya. Nah, teman-teman bisa copy, caranya sama, copy image, kemudian teman-teman nggak perlu menebalkan semua hurufnya. Teman-teman ambil huruf-huruf yang teman-teman butuhkan. Boleh teman-teman bikin nama teman-teman, misalkan Rafa atau Hanum. Nah, teman-teman tebalkan huruf-huruf yang teman-teman perlukan. Kita paste, kemudian kita tebalkan huruf-huruf yang kita perlukan saja menggunakan brush tool. Terus warnanya teman-teman boleh pakai satu warna juga boleh. Misalkan Rafa, kita akan cari huruf R. Oke, nggak perlu harus mirip sekali, yang penting terlihat jelas. Nah, seperti ini. Rafa. F-nya di sini ya. Nah, misalkan A-nya sudah ada, misalnya sudah menebalkan huruf A. Oke, nanti huruf A-nya kita grup supaya kita bisa pindah-pindahkan. Ini teman-teman bisa geser. Kemudian yang ini teman-teman seperti tadi, di grup per hurufnya. Klik grup, terus F-nya kita tarik dari tempat kosong, kita bikin rectangle, bikin kotak, terus kita seleksi, terus kita grup. Yang A-nya juga kita grup sendiri, jadi huruf A-nya jadi satu kesatuan. Nah, sekarang kalau teman-teman mau pindah-pindahkan, sudah lebih mudah. Nah, teman-teman bisa atur jaraknya.
Misalkan Rafa, ketik Rafa, kemudian kita pilih huruf A-nya, kita klik kanan, kemudian kita copy, lalu kita paste. Nah, A-nya sudah muncul. Kalau sudah teman-teman grup seperti ini, nanti mengganti warnanya juga lebih mudah. Misalkan mau pakai hurufnya yang bermacam-macam. Bisa juga teman-teman ganti di sini menggunakan warna-warna yang lebih ceria. Oke, kita ganti pakai warna kuning tadi. Di mana warna kuningnya? Nah, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan elemen lain atau boleh copy paste hurufnya terus teman-teman rangkai kata-kata yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Boleh pakai nama panjang juga boleh. Boleh dikasih emoticon, gambar senyum atau gambar matahari juga boleh. Gitu ya teman-teman. Oke. Nice. Kita Chip coba bareng-bareng. satu. Jadi chipnya Kak, kalau yang lain selain nama boleh gak? Boleh, boleh yang selain nama juga boleh. Yes. Yap, Kalau komik buatan sendiri boleh gak? bisa, boleh juga. Oke, selamat dicoba ya teman-teman ya. Nanti pilih huruf yang paling teman-teman suka. Oke, sorry, Miss-nya belum aktifin. Nah, sekarang Hanum juga sudah bisa share screen. Nanti Hanum share screen juga. Oke, nanti teman-teman buka huruf, sorry. Tugas nomor 6, kemudian dicari huruf yang paling teman-teman suka. Yang dicari seperti tadi ya, setelah ketemu, diklik kanan, copy image, atau salin gambar. Betul sekali. Gitu caranya, kemudian dipaste. Bisa bikin ini, misalkan yang tadi kan kebukanya yang tadi ya, warna masih yang lazy Sunday ya. Teman-teman bisa bikin file baru pakai menu file, terus nanti new. Nah, betul. Diklik new. Oke, kita bikin dokumen baru. Betul. New yang paling atas satu. Betul. Yang sendiri. Nah, betul. Klik new di situ. Nah, sudah muncul. Sekarang kita paste. Oke. Oh, yes. Oke, sudah keluar. Teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Jangan lupa kalau mau dibesar kecilkan, jangan lupa untuk digembok terlebih dahulu. Gemboknya teman-teman tahu di mana? Dia akan muncul kalau teman-teman pakai kursor. Nah, gemboknya ada di situ. Oke.
Good job. Teman-teman bisa bikin hurufnya satu-satu, nanti bisa di grup kalau sudah selesai per hurufnya, nanti tinggal di copy paste. Kak, buat cara miringin tanda serunya pakai alat apa? Nah, untuk miringin ya, coba Rafa klik satu kali lagi di tanda serunya. Oke, nah ininya kan jadi miring kan? Nah, sekarang Rafa bisa miringin. Ditarik di situ. Nah, oke. Good job. Akhirnya. Oke. Nah, punya Hanung boleh tambahin yang lain ya, yang lucu-lucu. Nanti digambar sesuai sama kepribadiannya Hanung, biar namanya ada karakternya. Jadi nggak polos.
Boleh dicoba dengan ide-ide tadi, boleh dimiringin atau hurufnya diubah, dimainkan. Nah, itu juga boleh. Oke, good job. Nggak ketemu ya punya Hanum ya? Coba kita klik di download, coba. Muncul nggak ya? Oke. Oh, nggak muncul juga ya? Oke, nggak apa-apa. Kita cancel. Terus kita buka Inkscape yang tadi. Oke, nah kita coba ekspor lagi. Kita klik di sini. Nah, kita buka folder kecil ini. Oke, diklik, kemudian diklik di download. Nah, kita buka downloadnya, terus kita open. Betul sekali. Nah, ini kita ganti namanya. Nanti Hanum bisa ganti namanya, kemudian di save. Oke, tinggal di save. Oke, di replace aja nggak apa-apa. Oke, terus kita buka yang tadi. Betul. Nah, oke deh. Good job.
Iya, Hanum bisa istirahat sebentar ya. Nanti kita lanjutkan bareng-bareng lagi di tugas yang nomor 7.
Oke. Minum ada kesulitan kan? Enggak ya? Gampang ya? Oke. Good job. Kita bisa grup. Nice. Good job. Dan selesai, tinggal di-upload sekarang ke tugas yang nomor 6. Iya, betul. Di next terus. Oke. Oke deh. Good job. Yeay. Kita berhasil menyelesaikan satu poster lagi. Tadi teman-teman merangkai nama, terus Rafa bikin poster. Ini ya, film ya tadi ya. Namanya Komik dan film. Komik dan film. Keren sekali. Oke. Nah, yang terakhir nih teman-teman, terakhir banget. Nanti teman-teman langsung buka di platform, kemudian langsung next ke tugas yang nomor 7. Yang tulisan terakhirnya itu ini teman-teman. Apa namanya? Gaya teks. Nah, ini ada tulisan Sun. Nah, teman-teman bisa klik terus langsung di-download. Nanti kita buka di dalam. Nah, teman-teman klik di bagian situ. Oh, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa di-download, teman-teman bukanya dari tempat Miss ya. Miss kirim di chat Zoom. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Oh, punya Miss juga nggak bisa kebuka. Tunggu sebentar. Miss-nya buka dari sini. Oke.
Nah, ini dia. Nomor 7, teman-teman klik di tempat Miss ya. Di chat Zoom. Oke. Sudah masuk ya teman-teman ya, yang warna biru. Nanti teman-teman langsung klik. Boleh sambil share screen. Nah, caranya teman-teman downloadnya langsung di atas ini. Miss contohkan dari tempat Hanum ya, yang ada tanda panah ke bawah. Ini diklik bagian sini. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, nah kita klik. Kalau susah bukanya, oh ya gini, caranya ditutup, terus Hanum buka Inkscape-nya. Kita buka Inkscape-nya. Nah, betul. Terus klik di situ, betul kita bikin file baru. Betul sekali. Terus sekarang kita file, kita import. Import, betul. Terus kita ke folder download, downloadnya di sini, betul sekali. Kita klik open. Oke, nah ada some letters. Kita klik open, terus klik OK lagi. Oke. Oke, nah tugasnya Hanum adalah merangkai kata sun. Jadi dipanjangkan ke samping. Tulisannya disusun menjadi SUN. Kemudian tugas bonusnya nanti boleh digambar matahari di sekitar tulisan sunnya. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya tugasnya, jadi simple aja, nanti diatur. Nah, caranya supaya bisa kepisah, caranya diklik 2 kali di tulisannya, di hurufnya. Klik 2 kali. Nah, kepisah. Nah, tinggal Hanum susun hurufnya menjadi tulisan sun. Oke, punya Hanum sudah aman ya. Hanum bisa lanjutkan, terus punya Rafa. Coba Rafa share screen. Nanti kalau ada kesulitan, bisa bantu. Punya Rafa bisa ke download? Tidak? Kalau tidak bisa, nanti bisa bantu. Oke, good job. Nice. Tinggal digambar. Gambarnya boleh pakai ini yang seperti Rafa buat, boleh pakai lingkaran atau circle tool, atau bisa juga menggunakan kuas juga boleh. Digambar mataharinya.
Lucu sekali, teman-teman. Imut ya. Oke. Nah, kalau ini untuk tugas bonus saja, jadi nggak perlu dikerjakan sekarang, nggak apa-apa ya, Hanum ya. Nanti boleh untuk latihan. Oke, kita tunggu Rafa selesai, nanti kita selesai. Keren. Ada orang berjemur di bawah sun, konsepnya punya Rafa ya. Betul ya? Oke. Sebenarnya yang nggak bermatahari kayak nyimpen sejarah kelam sih. Oke. Oh, gitu. Terus yang orang di bawah itu dia lagi di kursi ya? Iya, Oke. kursi di pantai. Di pantai ceritanya. Oke. Ceritanya di pantai. Kita tinggal ekspor. Kalau misalkan mau ditaruh di dokumen, tadi Rafa bisa buka di betul sekali. Oke, good job. Sekarang tinggal kita upload.
Oh, ininya diklik dulu supaya keluar nextnya. Nah, terus Rafa kembali ke platform, betul? Oke, oke deh. Good job. Nah, yang terakhir ini cuma tugas bonus, jadi nanti kalau mau latihan juga boleh dikerjakan di rumah setelah ini ya teman-teman ya kalau ada waktu luang. Oke, berarti hari ini teman-teman dapat pelajaran apa nih? Kita belajar pakai tool apa yang di Inkscape? Tadi teman-teman pakai apa coba? Toolsnya, alatnya untuk menggambar. Masih ingat tidak? Nama toolnya? Brush, brush tool, betul. Atau kuas ya, teman-teman ya. Hanum dan Rafa ya, betul. Tadi kita menggunakan brush tool, kita menggunakan, kalau bahasa Indonesia kita menggunakan kuas. Terus tadi teman-teman berhasil bikin poster, bahkan nggak cuma satu poster, tapi tadi berhasil bikin 3 poster. Nah, keren banget dalam waktu 1,5 jam teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan menyelesaikan 3 poster. Nah, teman-teman ada kesulitan nggak yang mau disampaikan? Ada kendala tidak di pelajaran hari ini? Tidak ya, semuanya bisa ya. Kita bikin teks non-standar, kemudian kita ambil referensi, kemudian kita menebalkan kembali di dalam Inkscape menggunakan bantuan UAS. Nah, sekian tugas hari ini, kelas hari ini, teman-teman berhasil belajar dengan baik, menyelesaikan tugasnya dengan baik, bahkan bisa selesai 2 materi juga dengan baik dan hasilnya keren. Teman-teman paham menggunakan brush, kemudian grup. Oh iya, tadi Miss lupa. Teman-teman udah bisa grup ya sekarang ya? Di copy paste satu-satu, bikin satu-satu, kemudian di grup. Nah, keren banget. Nanti teman-teman bisa latihan secara mandiri di rumah, kemudian nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan project yang baru. Nanti kita akan sampai di potret vektor. Tadi kayaknya Rafa udah duluan ya, yang potret vektor ya? Iya, pas kemarin, Oh, pas kemarin ya. Berarti yang ketinggalan pas cuma. kemarin yang les sesungguhnya. Oke, berarti udah selesai ya. Nanti kalau Hanum dan teman-teman yang lain, nanti minggu depan kita belajar bikin ini potret, tapi dalam bentuk vektor. Nah, seperti apa nanti kita belajar bareng-bareng di minggu depan. Jadi teman-teman jangan bosan. Terus selamat berlibur juga. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa ketemu dan belajar bareng lagi. Terima kasih teman-teman yang udah gabung hari ini. Terima kasih Rafa dan Hanum. Sampai berjumpa minggu depan, teman-teman. Dadah. 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 Rafa, Hanum bisa live atau misinya matiin ya? Oke.